Katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan, tapi satu aja saya minta, cintailah keturunan. Kalau betul-betul keturunan, nah, kalau palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri kota. Mari kita dengarkan statement yang dilontarkan oleh Kiai Haji Said Aqil Sirot, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan isu nasab. Statement ini sebenarnya sudah dilontarkan beberapa kali, bisa kita cek di medsos, tetapi penting bagi kita untuk mengkonfirmasi lagi bahwa berbicara soal peradaban Islam itu sangatlah fair. Ya, itu mungkin bagian daripada bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengangkat derajat seorang itu hanya berdasarkan dua kategori. Yang pertama karena berdasarkan ilmunya, yang kedua karena berdasarkan nilai-nilai ketakwaannya. Nasab penting, tapi bukan tolak ukur utama yang menjamin keberhasilan dan kesuksesan seorang. Podcast yang saya tonton ini ada di channelnya Bang Akbar Faisal, ya, mantan DPR RI, yang mewawancarai Kiai Said Aqil Sirot. Mari kita simak videonya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih? Ada dengar nggak Bapak? Mereka yang mengeluarkan fatwa yang ada yang manfaat tuh masyarakat banyak. Kalau betul-betul keturunan, nah, kalau palsu dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan. Oke sahabat santri, video ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa siapapun kita, anak siapapun kita, semua berkesempatan menjadi orang sukses, semua berkesempatan menjadi orang besar, semua berkesempatan untuk ikut serta membangun peradaban Islam. Islam memang datang dari Arab, tetapi perkembangan pengetahuan dan lain-lain itu disupport ya, oleh orang-orang ajam alias orang-orang non-Arab. Maka dari itu, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin, kata Nabi, tidak ada keutamaan antara Arab dan non-Arab illa bittaqwa, kecuali nilai-nilai ketakwaannya. Artinya apa? Ngomong soal peradaban Islam bukan hanya Arab. Ngomong soal kemajuan Islam bukan hanya Arab. Banyak sekali ajam, orang-orang non-Arab yang berkontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Islam. Maka dari itu, klaim-klaim nasab, jualan nasab, hari ini sudah tidak relevan. Semua orang memiliki hak yang sama, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang berhasil. Maka penting kiranya bagi kita untuk terus mengupdate pengetahuan kita agar kita semakin dewasa, semakin tua, memiliki kontribusi yang semakin luas, semakin masif. Kita semua bicara soal peradaban Islam bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, tetapi juga para pakar di bidang masing-masing. Ada pakar kelautan, pakar politik, pakar sosial, itu memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Islam, termasuk orang-orang yang kaya. Jadi Islam ini berkembang bukan hanya oleh para pendakwah saja. Kalau kita baca Al-Quran, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah di jalan Allah dengan harta. Gak mungkin dong Islam sampai ke Indonesia kalau yang membawa miskin,
pasti orang-orang yang kaya. Islam bisa tersebar ke pulau-pulau terluar, barokahnya orang-orang yang kaya. Kalau orang miskin nggak bakal sampai ke sana. Maka dari itu, walaupun jadi ulama, walaupun jadi ustadz, walaupun ilmunya banyak, jangan sok-sokan, jangan sok merasa paling berjasa membesarkan Islam. Banyak pula Islam itu berkembang barokahnya budayawan. Ya, bagaimana para wali dulu mengembangkan tembang, ada tembang macapat. Kalau dalam bahasa Madura, tempeng memacah. Itu bagian daripada cara mendakwakan Islam. Hari ini ada yang mendakwakan Islam melalui musik, melalui sinetron, melalui video-video seleb dan lain-lain. Banyak cara untuk ikut serta berkontribusi di dalam membangun peradaban Islam. Maka Kiai Said Aqil Sirot selalu menyampaikan bahwa Islam bukan hanya akidah dan syariah, tetapi Islam adalah agama yang universal, mengurus segala urusan umat. Jadi jangan mempersempit makna Islam itu sendiri, agar Islam yang besar ini tidak menjadi kerdil, apalagi merasa paling suci, seolah-olah yang masuk surga hanya satu masjid dia aja. Surga dikapling, seolah-olah yang lain tidak berhak masuk surga. Jadi Kiai Said selalu tegas ya menyampaikan kepada kita semua, ini juga peringatan bagi warga NU untuk tidak terlena dan tidak mudah diadu domba, tidak mudah terprovokasi. Kalau mau berkontribusi ya silahkan, tidak harus menjadi Gus dulu. Semua orang berhak untuk ikut serta membesarkan Islam, membesarkan Nahdlatul Ulama, membesarkan Indonesia. Dan di Indonesia ini sudah terbukti banyak anaknya petani menjadi anggota DPR, anaknya tukang kayu jadi presiden, ya. Banyak orang miskin kemudian melahirkan profesor, doktor dan lain-lain. Banyak orang tidak punya duit untuk sekolah, tapi negara sudah memfasilitasi beasiswa yang kemudian melahirkan orang-orang pintar di Indonesia dan lain-lain. Jadi semua orang berhak menjadi orang sukses. Para santri yang mungkin dilahirkan bukan Gus, bukan Lora, jangan putus asa. Kalian juga memiliki hak yang sama untuk menjadi orang yang sukses di masa depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.